Salam, haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, saudara. Membuat kita semakin hari semakin luar biasa. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai sejahtera. Tuhan berikan kami sukacita, Tuhan berikan kami Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin kami, memberikan hikmat kebijaksanaan, memberikan kemenangan, bahkan memberikan pencerahan. Semua yang bukan dari Tuhan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan firman hari ini menjadi berkat, menjadi rema, menjadi kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan membaca Filemon pasal yang ke-1, ayat yang ke-8, sampai ayat yang ke-12, saudara. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, yaitu dia buah hatiku. Tema hari ini, saudara, berguna bagi sesama. Sudah dikasih Tuhan, ini adalah kata-kata Paulus kepada Filemon. Surat Paulus kepada Filemon. Dan surat Filemon ini terkenal dengan surat permintaan Paulus. Surat yang paling pendek dari semua surat Paulus yang ditulisnya, saudara. Ini adalah surat pribadi. Jadi kalau surat pribadi, berarti maknanya pribadi. Ini keluar dari isi hati Paulus. Seorang hamba Tuhan, seorang rasul yang begitu peduli, begitu perhatian, dan begitu dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Kalau kita lihat di sini ada beberapa hal yang indah. Yang pertama, Paulus menulis surat ini untuk Filemon. Kita tahu bahwa Filemon adalah orang hebat. Salah satu yang memimpin jemaat di Kolose. Jadi ini bukan orang sembarangan. Ini hamba Tuhan. Jadi surat Paulus kepada seorang hamba Tuhan. Paulus tahu, selain sebagai hamba Tuhan, Filemon juga melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan melayani Tuhan dengan baik, saudara. Yang kedua, Paulus ingin supaya Filemon bisa menerima Onesimus. Siapakah Onesimus? Onesimus adalah mantan budak Filemon yang pergi melarikan diri, yang melakukan kesalahan besar. Apakah kesalahannya, saudara? Dia mencuri properti di rumah Filemon. Jadi, Paulus ingin Filemon menerima Onesimus. Luar biasa, saudara. Paulus tahu Onesimus pasti akan berguna bagi Filemon. Pasti akan bisa membantu Filemon. Tapi sebelum itu, Filemon harus bisa menerimanya. Yang ketiga, Filemon harus bisa memaafkannya. Filemon harus bisa memaafkan Onesimus. Dari sini kita belajar bagaimana cara mengampuni. Kita tahu bahwa semua kesalahan yang diperbuat oleh Onesimus begitu luar biasa. Apakah Filemon bisa memaafkannya, saudara? Ini pelajaran yang berharga bagi kita semua. Tuhan ingin kita belajar mengampuni. Tuhan ingin kita belajar melupakan. Bukan hanya mengampuni, saudara, tapi juga melupakan. Ini adalah sebuah perkara yang berat. Pertanyaannya, apakah mengampuni dan melupakan hal yang berat buat kita, saudara? Apakah mengampuni dan melupakan hal yang berat buat saudara? Apalagi ini dilakukan oleh orang yang jelas-jelas sudah mengecewakan, sudah merugikan, bahkan sudah membuat onar, saudara. Merendahkan saudara, memfitnah, menjatuhkan, menghancurkan nama baik. Kalau dilihat, tidak mungkin bisa dilakukan, saudara. Tapi inilah yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin kita mulai mengampuni, mulai melupakan. Belajar mengampuni dan belajar melupakan. Apalagi sesama hamba Tuhan. Filemon ini hamba Tuhan. Dan Paulus
mengutus anak yang dikasihinya, anak rohaninya, Onesimus juga adalah hamba Tuhan. Dia menjadi hamba Tuhan di penjara. Dia bertobat di penjara. Hidup di bawah pimpinan Paulus. Dan belajar melayani. Belajar hidup takut Tuhan. Belajar hidup di dalam Tuhan, saudara. Paulus menjamin bahwa Onesimus sudah bertobat. Sudah menjadi hamba Tuhan. Ini yang luar biasa. Ini masalahnya. Apakah Filemon mau menerima seorang hamba Tuhan yang tadinya berbuat jahat kepadanya, yang tadinya mengecewakannya, yang tadinya mencuri di rumahnya? Sebuah pergumulan yang besar. Sudah dikasih Tuhan, pergumulan yang besar. Bagaimana mengampuni orang dan melupakannya, saudara? Ada banyak orang berkata harus mengampuni, harus bisa mengampuni. Tapi apakah dia mempraktekannya? Contohnya Filemon, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, dia sudah melayani Tuhan. Dia banyak membawakan firman Tuhan. Sekarang dia harus praktek, saudara. Luar biasa. Ini cara Tuhan untuk melembutkan hatinya. Ini cara Tuhan untuk menghancurkan kekerasan hatinya. Ini cara Tuhan untuk menjamahnya. Filemon harus bisa melakukannya. Jadi, sebagai anak Tuhan, kita harus melakukan perintah Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kita harus praktek apa yang kita lakukan. Karena khotbah yang benar, khotbah yang hidup, adalah keseharian kita, saudara. Kehidupan kita. Yang kita jalani setiap hari. Apakah kita melakukan yang Tuhan katakan? Apakah kita melakukan yang Tuhan perintahkan? Kalau kita bisa bicara kasih. Kalau kita bisa bicara saling mengampuni. Kalau kita bisa bicara memberi. Apakah kita juga melakukannya? Jadi, apa yang kita katakan, kita harus lakukan, saudara. Belajar dari Paulus. Dia sudah melakukannya, dia sudah bisa menerima Onesimus. Padahal background-nya sangat rusak. Sangat parah. Dijebloskan ke penjara karena mencuri. Dan melarikan diri dari Tuhannya. Tetapi Paulus dengan sabar, dengan tenang, pelan-pelan bisa menyentuh hati Onesimus. Bahkan Onesimus menyerahkan diri, menyerahkan hidupnya, bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Tuhan Yesus di dalam penjara, saudara. Kalau bukan karena Paulus, mungkin Onesimus belum menjadi anak Tuhan, belum percaya, belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan mempertemukan mereka. Tuhan punya rencana yang luar biasa atas dirinya. Tuhan ingin dia belajar dari Paulus. Orang yang rendah hati. Paulus orang yang rendah hati, orang yang bersahaja, orang yang bisa menerima orang lain apa adanya. Dari latar belakang apapun. Paulus menunjukkan sebagai hamba Tuhan. Dia bisa menerima orang. Dia bisa mengkonseling orang. Dia bisa mendoakan orang. Dia bisa mendukung. Bahkan dia bisa membuat orang itu percaya kepada Tuhan. Luar biasa, saudara. Jadi sebagai hamba Tuhan, kita harus bisa melayani semua orang. Dari semua kalangan, besar, kecil, kaya, miskin. Apapun background-nya, apapun keadaannya. Dan melayani dengan sepenuh hati. Orang yang melayani dengan sepenuh hati, orang itu dipakai Tuhan luar biasa. Orang itu akan disertai Tuhan. Orang itu akan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Tuhan akan bicara kepadanya. Semua yang dilayani, semua yang dikerjakannya berhasil, saudara. Orang yang dilayani, orang itu dicamah Tuhan. Orang itu percaya kepada Tuhan. Jadi Paulus sebagai hamba Tuhan sudah lebih dulu mencontohkan bagaimana hidup seorang hamba Tuhan. Paulus mencontohkan bagaimana dia juga bisa mengampuni, bisa menerima Onesimus, bahkan bisa membuat dia menjadi pelayan Tuhan. Paulus mengangkatnya sebagai anak rohani, saudara. Gak main-main. Paulus mengangkatnya sebagai anak angkat. Bahkan dikatakan buah hatiku. Luar biasa. Paulus tahu di balik kekerasan hati Onesimus,
ada hati Tuhan, ada kelembutan, ada kasih sayang, dan ada kerinduan untuk mengenal Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan, dan untuk melayani Tuhan. Paulus bisa melihat orang, saudara. Dia tahu orang ini sebenarnya bisa dilawat Tuhan, bisa dijamah Tuhan, dan bisa dipakai Tuhan luar biasa. Karena kesabarannya, karena ketekunannya, karena ketenangannya. Onesimus pun luluh, saudara. Ini yang saya mau katakan sebagai hamba Tuhan. Apakah kita punya kesabaran, punya ketenangan, punya kebijaksanaan? Apakah sebagai hamba Tuhan kita bisa melakukan semua yang Tuhan katakan? Kita bisa mempraktekkan semua yang kita katakan, saudara? Apakah sebagai hamba Tuhan kita mau melayani orang dari semua kalangan? Ini saya mau katakan. Paulus ingin memberikan pelajaran kepada Filemon. Kalau dia bisa menerima Onesimus, seharusnya dia juga bisa. Ini adalah pelajaran hidup. Ini adalah ketentuan Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan baginya. Tuhan ingin dia bisa menerima orang yang berubah, yang bertobat, yang minta ampun, minta maaf kepadanya. Dan singkat cerita, saudara, Paulus memberikan surat dan memberikan permohonannya. Bahkan Paulus menjamin semua hutang, semua yang sudah dirugikan, dia sanggup membayarnya, saudara. Dia akan membayar semua kerugian Filemon. Luar biasa. Ini kan hebat, saudara. Jadi Paulus bukan hanya menunjukkan sebagai pengajar, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang tua rohani yang baik, tapi dia juga bertanggung jawab. Dia ingin kehidupan anak rohaninya, Onesimus, berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dan tidak ada hambatan sama sekali. Bahkan bisa kembali hidup normal. Tidak dihantui oleh kesalahan, tidak dihantui oleh trauma, tidak dihantui oleh dosa masa lalu. Karena semua itu sudah selesai. Luar biasa, saudara. Dari sini kita lihat bagaimana Paulus mementor dan mempromosikan Onesimus. Luar biasa. Jadi sebagai hamba Tuhan, Paulus memberikan kesempatan kepada Onesimus. Jadi, Paulus memberi kesempatan dan juga mempromosikan. Luar biasa, saudara. Dalam waktu singkat, Paulus bisa percaya kepada Onesimus. Ini saya mau katakan, sebagai hamba Tuhan yang baik, kita harus bisa mengkader, bisa mempromosikan, harus bisa memberikan perlindungan, memberikan arahan, dan memberikan jaminan. Seperti Paulus, dia memberi jaminan, saudara. Kalau ada apa-apa dengan Onesimus, dia yang bertanggung jawab. Dia pasang badan. Ini saya mau katakan, hal yang langka terjadi di sekitar anak Tuhan adalah orang yang bisa melindungi, menjaga, menjamin seseorang untuk bisa hidup, punya kesempatan, bahkan bisa memulai hidupnya dengan luar biasa. Kalau sebagai hamba Tuhan dia bisa melayani, mulai melayani dengan baik, mulai melayani dengan luar biasa, tanpa ada rasa bersalah sama sekali, saudara. Hamba Tuhan yang baik adalah hamba Tuhan yang mampu mengkader, mementor, menjamin, dan memberikan kesempatan kepada orang, kepada anak rohaninya, kepada orang yang bisa dipercaya. Ini saya mau katakan, Filemon dituntut untuk bisa percaya. Hari ini berita yang baik. Tuhan menuntut kita untuk percaya. Tuhan menuntut kita untuk bisa menjadi berkat. Bahkan Tuhan menuntut kita untuk bisa mengkader, mengajar, memberikan arahan, menjadi contoh, dan memberikan berkat bagi banyak orang, saudara. Hari ini, Tuhan ingin kita percaya bahwa setiap orang yang ada di sekitar kita punya kesempatan yang sama, punya kans yang sama untuk membuktikan hatinya, membuktikan kesungguhannya, membuktikan cintanya
dan membuktikan hasil pekerjaannya, saudara. Tuhan ingin kita juga bisa menjadi alat Tuhan, mempromosikan, memberikan arahan, bahkan mendukung setiap orang untuk maju, untuk berhasil, untuk sukses di bidangnya. Hari ini, Tuhan akan memakai kita, Tuhan akan memakai saudara menjadi alat Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, menguatkan, memberkati, mendoakan, bahkan mendukungnya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai sejahtera, berkat Tuhan yang berkelimpahan. Pakai kami menjadi alat Tuhan, menjadi berkat, menjadi kesaksian, mendukung, mendoakan semua orang, hamba-hamba Tuhan, supaya mereka semakin hari semakin kuat, semakin diberkati Tuhan, semakin dipakai Tuhan. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat Tuhan, hari lawatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat saudara, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.